Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Noveliana dengan NIM 200502036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang Diffusion of Innovation Theory. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian Diffusion of Innovation Theory atau difusi inovasi. Difusi inovasi terbagi dari dua padan kata, difusi dan inovasi. Difusi artinya suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Sedangkan inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Dari kedua padanan kata di atas, maka difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok atau anggota dari sistem sosial. Yang kedua, saya akan membahas tentang sejarah munculnya Diffusion of Innovation Theory atau difusi inovasi. Munculnya teori difusi inovasi dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1903 ketika seorang sosiologis Perancis yang bernama Gabriel Tarde memperkenalkan kurva difusi berbentuk S. Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi adopsi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu, di mana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang contoh diffusion of innovation theory atau difusi inovasi. Salah satu contoh kasus teori difusi inovasi yaitu berkembangnya sistem pendidikan seiring kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Zaman sekarang, sistem pendidikan di dunia berkembang pesat dengan menggunakan jejaring sosial atau internet. Contohnya adalah kemajuan dalam sistem pembelajaran di Indonesia yang saat ini sudah sangat dipermudahkan jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Seperti sistem pembelajarannya yang dulunya hanya bisa dilakukan dalam kelas secara antar pribadi atau face to face antara guru dengan siswa ataupun antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian saat ini sudah diperkenalkan dengan kelas online atau online class yang biasanya menggunakan aplikasi Google yaitu Google Classroom. Selain itu, pemerintah pun menerapkan sistem ujian nasional yang baru dengan berbasis komputer, sehingga pemerintah pun harus turut menambahkan fasilitas di setiap sekolah yaitu sarana dan prasarana yang bisa mendukung kegiatan ujian nasional berbasis komputer. Demikianlah yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.